Gimana Bro Niko? Kelihatan lebih segar nih akhir-akhir ini ya? Oh, terima kasih. Memang saya rasakan fisik saya mulai lebih baik. Oh. Dan memang bukan hanya makan, tapi memang mesti jaga juga dengan olahraga. Paling enggak ya jogging, jalan supaya tubuh bisa lebih fit. Oh, jogging mah ini rutin tiap hari. Masih seminggu 2 kali lah. Oh, coba saya mau nanya nih. Kalau tubuh jasmani kelihatannya Bro Niko maintain sekali ya. Nah ini bagaimana soal yang tidak kelihatan panggilan? Apa semakin tajam atau menarik nih? Panggilan itu adalah sesuatu yang harus terus dipertajam ya. Karena kalau kita kehilangan ketajaman di situ, pasti kita nggak akan bisa melayani dengan lebih baik. Wah, seru nih. Kayaknya kalau kita bahas tentang panggilannya kayaknya bakal seru. Hai Sobat IM, saat ini kita akan membahas tentang satu topik yang sangat menarik kalau menurut saya, di mana kita akan melihat bagaimana orang perlu hidup dalam panggilannya. Iya. Nah, saat ini saya akan bagikan tentang ayat firman Tuhan yang berbunyi seperti ini di 2 Petrus 1 ayat 10. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Wah, ayat ini bilang panggilan dan pilihan itu punya sebuah kesatuan ya, di mana pilihan-pilihan kita akan mengarahkan kita untuk semakin kuat dalam mengenai panggilan Tuhan. Kita akan membahas topik ini ya. Gimana nih? Wow, tentang panggilan. Om Diki, Bro Diki, Bro Dudung, Bro Niko punya pengalaman tentang panggilan seperti apa? Iya, saya ngupas dari basic dulu ya. Oke. Panggilan. Kalau panggilan artinya apa? Kita yang dipanggil, bukan kita yang manggil. Hati-hati ya. Kalau definisi sudah salah, pasti pengertian semua salah. Silakan berdua. Ya, jadi memang panggilan semua orang banyak yang bertanya, pengen tahu panggilan saya itu apa. Kenapa saya ada lahir di bumi ini? Kenapa saya ada dalam keluarga ini? Kenapa saya ada di tempat pekerjaan ini? Kenapa saya ada di dalam pelayanan ini? Ya mungkin banyak pertanyaan itu yang mungkin Sobat Ian juga banyak yang mempertanyakan bagaimana sih tahu kan panggilan Tuhan. Nah ini kan sesuatu yang kita harus bahas secara prinsipal dan juga secara teknikal, istilahnya gitu lah ya. Jadi kita tetap seimbang. Kita harus ngerti dulu apa sih panggilan. Ya. Nah panggilan itu memang bicara soal kehidupan kita yang dipersembahkan kepada Tuhan. Kehidupan yang dipersembahkan. Kehidupan yang dipersembahkan. Dari situ dulu, dari situ baru kita bisa menghidupi yang namanya panggilan. Selama kita masih menghidupi diri kita sendiri, pengen nyaman dengan diri kita sendiri, pengen hidup sukses, pengen hidup bahagia untuk diri sendiri, itu berat untuk kita bisa menghidupi panggilan. Karena di panggilan bicara tentang orang lain, bicara bagaimana kehidupan kita berdampak dengan semua fitur-fitur kehidupan kita masing-masing. Satu dengan lain berbeda nih, satu dengan lain. Tapi kita punya panggilan sesuai dengan apa yang Tuhan tetapkan dalam kehidupan kita. Nah, dari situ dulu. Ya, menarik sebenarnya kalau seandainya kita melihat tentang hal ini. Setiap kita semua sedang berproses ya untuk sampai ngerasa bahwa seperti yang di ayat firman Tuhan tadi bilang, makin teguh. Berarti kalau gitu panggilan itu kan bukan bicara satu tempat selesai, tetapi itu bisa proses yang berkesinambungan ya sampai akhirnya kita kembali ke rumah Tuhan ya. Berarti seperti itu ya berarti tentang panggilan itu. Ya, jadi panggilan itu kan bukan sebuah destiny, bukan sebuah cita-cita. Kalau anak kecil kan mau jadi besar, mau jadi apa, mau jadi dokter. Nah, sebatas itu mungkin kita pengertian panggilan jadi dokter. Tapi setelah jadi dokter, apakah kita selesai menghidupi panggilan itu? Kan itu enggak. Itu terus berlanjut. Jadi panggilan itu sebenarnya banyak perjalanan terminal yang kita harus lalui dalam kehidupan kita. Dan di terminal itu kita pasti ditempatkan Tuhan untuk melakukan kehendak Tuhan. Posisi. Jadi memang erat kaitannya antara panggilan dan kehendak Tuhan. Ya. Jadi yang dibahas
kita sudah bahas tentang kepekaan, kita sudah bahas tentang ketaatan, kehendak Tuhan, dan itu dirangkum jadi 3 itu. Kita hidup dalam panggilan. Ya. Nah, panggilan itu yang ayat tadi dibagiin 2 Petrus 1 ayat 10 berkaitan dengan keputusan-keputusan yang kita pilihan-pilihan. Ya. Itu kalau seandainya kita telusuri bahwa setiap orang itu sebenarnya kalau mau tahu tentang panggilan, fokus dia adalah persembahkan pilihan-pilihannya sebenarnya, supaya pilihan-pilihan itu yang memimpin daripada satu perjalanan yang tanpa sadar itu mendorong kita pada sebuah panggilan yang Tuhan mau. Karena berhubungan kan dari panggilan dengan pilihan ya. Kalau Bro Diki punya experience apa tentang seputar panggilan? Ya, panggilan seperti tadi saya sebut, kita yang dipanggil. Ya. Saya sederhananya berpikir kalau kita yang dipanggil, berarti kita harus mendengar apa yang diinginkan si yang manggil. Ya, bukan betul. yang diinginkan yang kita. Betul. Tapi kebanyakan kenapa orang sekarang tumpul dalam panggilan? Karena mencoba untuk menutup pendengaran pesan daripada yang manggil. Kita sudah banyak bahas panggilan yang kita harus lakukan memang suara Tuhan gitu ya. Makanya betul sekali panggilan ini seringkali nih kejadian yang terjadi di kehidupan sehari-hari. Orang nih kita bahas bersama selalu bentrok dengan namanya passion, karunia, talenta. Nah ini fakta loh, fakta sekali. Ada orang berkata saya hidup dalam panggilannya. Sebutkan cirinya. Karena saya sudah jadi worship leader, karena saya punya suara bagus. Nah kita akan bongkar kali ini. Apakah itu panggilan atau bukan? Ya silakan. Saya lempar lagi aja lah seperti itu ya. Seperti apa? Nah gimana nih? Kayaknya Bro Niko punya. Kok ini mau bicara? Ini udah nggak sabar. Sabar. Ya, dulu begini, banyak orang tuh berpikir kalau menerima panggilan tuh selalu dikaitkannya dengan pekerjaan-pekerjaan di dalam gereja, ya, pelayanan-pelayanan menjadi pendeta. Itu orang-orang yang punya panggilan katanya. Nah, sementara beberapa orang, saya sempat ada yang bertanya juga, kok kalau saya sebagai karyawan, saya sebagai buruh, saya sebagai pekerja, saya punya panggilan nggak dalam hidup saya katanya. Nah ini memang yang agak bingung buat orang-orang seperti itu. Nah akhirnya saya sempat menjelaskan juga bahwa tadi seperti Om Dudung bilang bahwa panggilan itu adalah hidup yang dipersembahkan untuk kepentingan Tuhan dan kepentingan sesama lain. Nah sekarang kamu kerja, menurut saya kamu karir kamu, pekerjaan kamu, mau jadi buruh kek, mau jadi dokter kek, mau jadi karyawan, manajer, apa saja. Yang penting di situ kamu mengerjakan kepentingan Tuhan. Ya, setuju. Supaya kamu tuh bisa mengerjakan, nggak selalu harus jadi pendeta. Kamu bisa mengerjakan, malah kamu bisa jadi berkat, jadi terang di situ dengan cara kamu bekerja yang baik, kamu jujur, kamu perhatian sama orang lain. Ya, kamu bisa menolong orang-orang menemukan tujuan hidup di situ. Teman-teman kerja kamu yang punya problem dengan keluarga, dengan apa saja, kamu bisa arahkan dia untuk ketemu dengan jalan yang benar. Menurut saya kamu sedang mengerjakan panggilan itu. Itu aja sederhana. Jadi nggak peduli kamu mau kerja di mana, karena banyak orang pikir, aduh saya kalau kerja gini kayaknya kurang bagus ya. Salah. Kamu mau kerja sekecil apapun, kalau kamu mengerjakan panggilan Tuhan, kamu tuh excellent di mata Tuhan. Kamu tuh luar biasa di mata Tuhan. Jadi mungkin simpelnya gini, setiap kita bisa menghidupi panggilan, tidak berkaitan dengan pelayanan-pelayanan, tidak berkaitan dengan aktivitas-aktivitas, tapi dengan kehidupan kita. Di mana kita ada, di tempat kerja, ketika kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di tempat kerja itu yang sedang menghidupi panggilan. Nah, ketika kita ada dalam keluarga dan kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan ada di situ, kita sedang menghidupi panggilan. Jadi panggilan itu memang bukan bicara profesi. Nggak salah kita punya panggilan sebagai guru, tapi panggilan itu adalah proses menghidupinya, bukan statusnya. Bukan status jadi hamba Tuhan, jadi pengusaha, itu panggilan saya. Bukan, justru di area itulah Tuhan pengen nyatakan kehendaknya melalui kita buat orang lain. Nah, disitulah panggilan itu dinyatakan.
Jadi menghidupi panggilan itu sebenarnya simple lah, menghidupi kehidupan kita, tapi di dalamnya banyak kehendak Tuhan yang kita lakukan, bukan hanya untuk diri kita, tapi buat orang lain. Nah, menarik. Bisa nggak begini? Tadi kan panggilan itu simple ya, sederhana. Tapi banyak orang di apa yang terjadi hari ini menemukan panggilan juga susah. Tajam dalam panggilan pun susah. Pasti ada ciri-cirinya kan. Ada orang-orang yang seperti gini. Kenapa orang tersebut tidak hidup dalam panggilannya? Ini menarik kalau kita bongkar. Yes. Ini saya menemukan satu tadi sekilas saja pembicaraan keluar. Kelihatannya begini, Ko Sandi. Orang yang tidak kuat dalam panggilan itu karena dia tidak mau keluar dari zona nyaman. Saya teringat cerita Musa. Musa itu jelas dipanggil untuk membebaskan bangsa Israel dari Mesir kan. Kemudian kasus 45 tahun pertama Israel, akhirnya Musa akan lari keluar kejar-kejar karena membunuh salah satu dari tentara Mesir. Dalam ketakutan, akhirnya Musa keluar dari Israel, kemudian dia menjadi seorang pengembara. Malahan akhir hidupnya dia sudah senang dan panggilannya sepertinya adalah mengembalakan domba Yitro. Ingat cerita itu ya? Dia sampai ada satu ayat berkata, aku sudah 70 tahun atau 75 sekurang ngerti di situ. Saya sudah nyaman sepertinya, tapi panggilan tajam ke Musa. Dan mau kembali lagi dengan segala proses-proses yang lain. Jadi saya bisa mengambil satu kesimpulan, nanti teman-teman bagikan apa sih yang bisa menghambat panggilan. Kalau saya dapat zona nyaman. Zona nyaman. Kalau saya tambahkan apa yang Paulus katakan, bahwa apa yang menghambat kita hidup dalam panggilan adalah masa lalu yang belum beres. Itu. Karena masa lalu yang belum beres akan terus menarik hidup kita, hidup di masa lalu, menghidupi apa yang hilang di masa lalu untuk kita penuhi di masa sekarang. Jadi tujuan-tujuan yang kita misalnya gini, dulu masa lalunya sering banyak dihina orang karena tidak punya uang. Kemudian hari ini dia mengejar sesuatu untuk memenuhi kemarahan yang dia tidak dapat, ketidakpuasannya gitu ya. Diri, dan itu menghalangi kita untuk bergerak dalam panggilan. Makanya masa lalu harus beres sebelum Tuhan mau pakai kita bergerak maju ke depan mengejar panggilan. Karena kalau enggak, masa lalu itu seperti tali yang mengikat kaki kita. Mungkin selama tali itu belum ada batasnya, ya tali itu kita pasti bisa bergerak. Begitu kita mau berlari jauh, karena tali itu mengikat kita jatuh. Makanya ayat tadi kan, kalau kita tahu panggilan dan pilihan, hidup kita tidak akan tersandung. Bagus. Ya. Memang menarik gini, di Efesus 2 ayat 10 bilang ini, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, kalimat terakhir ini menggambarkan gini, ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Berarti ada orang-orang yang nggak mau juga tuh. Ada orang-orang yang punya pilihannya nggak mau untuk hidup di dalamnya, karena di sini kan ia mau, seolah-olah kalau diungkap gini, Tuhan mau supaya kamu hidup di dalam panggilannya. Tetapi berarti ada orang yang nggak mau, gitu. Ya menolak. Ada yang menolak kan, itu supaya hidup di dalamnya. Ada yang nggak mau hidup di dalamnya nih gitu. Itu ini yang memang berhubungan tadi dengan pilihan-pilihan ya, pilihan-pilihan kehidupan kita yang sebenarnya harus belajar kita persembahkan sampai akhirnya pilihan terhadap menyelesaikan masa lalu. Itu juga menjadi pilihan sebenarnya, karena akhirnya orang yang tidak menyelesaikan masa lalu, tidak memilih untuk menyelesaikan masa lalunya, nggak akan bisa selesai panggilan Allah. Dan kadang-kadang masa lalu yang sudah selesai itu menjadi senjata untuk kita bergerak dalam panggilan. Orang-orang yang misalnya yang broken home lah, orang fatherless lah, ketika dia beres dengan masa lalunya, justru Tuhan pakai masa lalu itu sebagai senjata untuk dia bergerak dalam panggilan. Ketika dia ketemu orang, dia tahu bagaimana dia harus melayani orang itu. Dan kuncinya harus selesai. Karena selesai ini menjadi sebuah senjata, punya obat untuk menyembuhkan luka yang sama yang diderita orang lain. Itu ya, karena masa lalu yang tidak selesai akan menjadi alat untuk menghancurkan. Tapi masa lalu yang diselesaikan akan menjadi alat untuk membangun, penyembuh ya, itu menarik, keren.
Wah. Saya lihat juga gini ya, banyak sebenarnya orang-orang tuh yang punya kerinduan untuk menemukan itu. Saya percayalah di gereja di mana-mana itu banyak. Kenapa mereka nggak menemukan? Itu salah satunya saya lihat ya, karena faktor leader, faktor pemimpin yang tidak menolong untuk mereka tuh bisa menemukan panggilan. Banyak pemimpin-pemimpin itu hanya memanfaatkan orang-orang yang punya potensi untuk kepentingan organisasinya, kepentingan denominasinya. Ya, dia dikaryakan sih, tapi nggak disupport, didukung sampai dia menemukan panggilan Tuhan yang seutuhnya dan dia dirilis untuk berkarya. Ya mungkin case Jadi ini peranan leader ini menurut saya hari-hari ini apalagi sekarang ya kita bersyukurlah kita diberi kasih karunia untuk bisa jadi leader. Kita nggak bisa bilang, lu kenapa nggak nemuin panggilan? Kita nggak bisa bilang begitu. Kita perlu menolong, menuntun dia untuk menemukan panggilan. Itu perlu. Ya, saya menarik gini, case tersebut tidak hanya terjadi dalam lingkup pelayanan lingkup gereja ya. Justru orang tua juga bisa jadi penghambat untuk hal tersebut. Di mana orang tua punya mimpi-mimpi yang tidak terselesaikan, akhirnya dia menumpahkan mimpinya supaya diselesaikan oleh anak-anaknya. Jadi akhirnya anaknya korban dari ambisi orang tua yang tidak terselesaikan. Jadi konteks ini memang sangat-sangat ini ya, sangat kompleks ya, bisa terjadi seperti itu ya, penghambat-penghambat panggilan itu ya. Banyak sekali. Ya, panggilan kan memang bukan sekedar mengetahui, memang harus bergerak. Ya. Orang dipanggil kan action kita apa? Bukan, oh saya dipanggil, itu belum panggilan, tapi harus gerak. Ya. Dengan bergerak, bukan tersentuh, beda. Tergerak, nah baru tergerak bukan panggilan. Tapi mau ngomong bergerak, apalagi yang manggilnya memang Tuhan, ya percaya saja jalan. Yes. Iya. Jadi memang ini topik ini terus berkaitan. Yang menggerakkan panggilan kita adalah belas kasihan. Nah, siapa yang menggerakkan, apa yang menjadi Motivasi kita hidup dalam panggilan itu karena ada hati Tuhan setuju. yang menggerakkan kita, bukan yang lain. Setuju itu. Bukan materi, bukan Ambisi. ambisi, Nah, tapi hati Tuhan. Nah, itu yang membuat kita tuh bisa terus bergerak dalam panggilan. betul. Karena bergerak dalam panggilan tuh banyak masalah, banyak tantangan, Betul. dan Harga, ya. nggak banyak juga orang yang mundur, Iya. menghilang dari apa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidupannya. Yes. Yang mempertahankannya itu adalah belas kasihan. Dan menarik dulu tadi saya tambahin juga betul. Kalau bergerak oleh karena belas kasihan Tuhan, dari step pergerakan kita akan mengalami kasih karunia, betul kan? Iya. Jadi bukan soal hebat lagi, bukan soal kemampuan kita akan terpesona menjalankan panggilan. Karena apa? Kasih karunia demi kasih karunia. Wah, Iya. nanti kita bahas lah tentang belas Nah, kasihan. ini betul. Kasih Karena karunia ini hal-hal yang perlu kita tambahkan dalam kehidupan kita. Iya. Dari mulai kepekaan, ketaatan, kehendak Tuhan, panggilan, belas kasihan, terus banyak hal yang kairos Tuhan, itu kan melengkapi gitu, supaya kehidupan kita tuh utuh, sempurna dalam mengejar panggilan. Wah, menarik ya kalau ngomong masalah panggilan ini, bener topik bisa jadi berapa sesi ya tentang panggilan. Ini saja ya. Ini sebenarnya masih kulit, maksudnya dasar ya, banyak hal. ya. Banyak. Nah, mungkin saya bagiin sebelum Bro nanti tutup. Ya. Yoel 2 ayat 7 ini bicara soal bahwa setiap kita tuh memang Tuhan spesifik punya panggilan khusus. Kita nggak perlu lagi pengen menghidupi panggilan orang lain, kita sudah punya tracknya. Yoel 2 ayat 7, seperti pahlawan mereka berlari, seperti prajurit mereka naik tembok, dan mereka masing-masing berjalan terus dengan tidak membelok dari jalan. Mereka tidak berdesak-desakan, mereka banyak tapi tidak berdesakan. Mereka berjalan terus masing-masing di jalannya. Mereka menerobos pertahanan dengan tombak. Mereka tidak membiarkan barisannya terputus. Jadi disinilah kelihatan di hadapan Tuhan tuh kalau orang-orang yang hidup dalam panggilan seperti tentara. Kebayang tentara yang mungkin jutaan, mereka bergerak di jalur masing-masing terus, tidak berdesakan, tidak saling menyalip satu dengan lain, terus bergerak rapat dalam panggilannya, dan mereka tidak pernah terputus. Dan disitulah kehendak Tuhan pasti dinyatakan. Sebab ayat selanjutnya dikatakan ini, ayat terakhir, dan Tuhan memperdagangkan suaranya di depan tentaranya, pasukannya sangat banyak dan pelaksana firman-Nya. Wah, jadi orang-orang yang melakukan kehendak Tuhan itulah mereka yang menjadi tentara-tentara yang melakukan panggilan.
Saya percaya orang-orang yang hidup di dalam panggilan itu akan menjadi prajurit-prajurit yang tajam untuk mengerjakan kehendak dan agenda Tuhan. Iya. Nah, penutup saya mau sampaikan tentang ini. Filipi 3 ayat yang 13 sampai 14 Paulus bilang begini. Saudara-saudaraku, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Wah, asik. Menarik kalau menurut saya bahwa ketika orang tahu apa yang menjadi panggilannya, akan seperti yang Paulus alami, di mana dia bergairah melihat masa depannya, dan dia akan mengorbankan banyak hal demi bisa mencapai apa yang ada di hadapannya. Dan percaya di sini, ayat firman Tuhan ini bilang apa? Untuk memperoleh hadiah. Tuhan telah menyediakan hadiah bagi mereka yang siap mengorbankan banyak hal demi kepentingan Tuhan terjadi dalam hidupnya. Luar biasa. Ya, mungkin itu saja ya yang kita sama-sama bahas hari ini tentang panggilan. Sampai bertemu lagi di pembahasan berikutnya. Tuhan memberkati.